Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afrian Rozan, NIM 006, Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Trunojoyo Madura. Kali ini saya membuat video pembelajaran dengan tema simulasi OSI layar untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Muklis Thohir, Sarjana Pendidikan Magister Terapan Komputer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. 7 model OSI layer. Berikut ini merupakan 7 model OSI layer yang mana pada setiap lapisan mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Yang pertama ada physical, yang kedua ada data link, ketiga ada network, dan empat ada transport, dan kelima ada session, yang keenam ada presentation, dan yang terakhir ada application. Yang pertama, di lapisan ketujuh ada application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan, dan kemudian dapat memberikan pesan saat terjadi sebuah kesalahan pada proses pengaturan jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP atau yang disebut dengan File Transfer Protocol, dan lain-lain. Kemudian di lapisan ke-6 ada presentation layer. Presentation layer mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenkripsi dan dekripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Di lapisan kelima ada session layer. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dihancurkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NET by OS, NET by EUI, ADSP, PAP, SPDU, RCP, dan lain sebagainya. Kemudian pada lapisan keempat ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data sebagai protokol TCP. Lalu di lapisan ketiga ada network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Di lapisan kedua ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control,
pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Kemudian di lapisan ke-1 ada physical layer. Model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Jadi seperti itulah video pembelajaran yang dapat saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Mohon maaf atas segala khilaf yang ada di video ini. Saya Muhammad Afran Rozan, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.